Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Elvia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Solo. Pada kesempatan kali ini akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh Ibu Yani Meliza. Ibu Yani Meliza adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Solo. Baiklah, Ibu Liza, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Desi. Oke ya Bu ya, rencananya kita besok akan melakukan supervisi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan kita melaksanakan supervisi, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita selanjutnya nanti ke depan. Jadi tidak ada maksud menggurui di sini atau menilai dan sebagainya. Jadi, tujuan kita hanya untuk meningkatkan pembelajaran kita jelas ke depannya. Sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita terlebih dahulu akan melakukan pra-observasi. Pra-observasi ini tujuannya untuk melihat persiapan kita sampai sejauh mana nih. Baik Bu Liza, untuk materi yang akan disampaikan pada supervisi nanti kira-kira apa? Rencananya perbedaan fakta, opini dan asumsi berisi di kelas 9. Jadi materinya adalah perbedaan opini dan fakta ya untuk kelas 9. Dari materi ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai? Setelah membaca dan memahami teks, murid dapat membuat pertanyaan dengan tepat dan membedakan di teks tersebut mana yang fakta, opini dan asumsi. Ketiganya dan menyebutkan ciri-cirinya masing-masing. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya Bu Liza. Dari materi ini, dari tujuan yang sudah ditetapkan juga, area pengembangan apa nantinya yang akan Ibu bisa capai? Mendorong keaktifan siswa dan dengan metode diskusi atau berkelompok siswa. Jadi kita ingin mendorong keaktifan siswa yang melalui metode diskusi kelompok. Kemudian rencananya Bu Liza akan menggunakan strategi pembelajaran apa? Strategi pembelajaran berbasis masalah dan metode diskusi kelompok untuk membantu murid memahami konsep yang diajarkan. Jadi strategi pembelajaran berbasis masalah, kemudian kita gunakan model diskusi ya Bu Liza. Oke, yang terakhir Bu Liza, pertanyaan saya pada kegiatan pra-observasi ini, harapan apa yang Bu Liza inginkan pada pelaksanaan observasi kita ini? Baiklah Bu Desi, harapan Bu Liza setelah melaksanakan observasi ini, siswa dapat aktif berdiskusi, mendorong siswa tidak malu-malu lagi untuk menampilkan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Ya, kita semua pasti berharap seperti itu ya Bu Liza. Semua kita inginnya siswa itu aktif dalam belajar, mereka terlibat langsung dalam belajar. Kira-kira Bu Liza, besok ya pelaksanaan kita akan melaksanakan observasi pada jam berapa ini? Jam setelah istilah upacara bendera Bu Desi, jam 8:10 sampai jam 10:10. Ya, setelah melaksanakan observasi, nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sifati. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk percakapan pasca observasi kita ini, dan sampai jumpa di kelas untuk pelaksanaan proses observasi ini. Baik, terima kasih Bu Desi atas pasca observasinya. Mudah-mudahan observasi kita berjalan dengan lancarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, doa mulai.
kegiatan sehari-hari. Cerita apa lagi? Nah, kisah kehidupan. Apa lagi? Tentang kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Apa lagi? Yang kamu bikin di dalam diri kamu? Ungkapan. Nah, semua yang kamu jawab itu benar. Sekarang kita masuk pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Adalah membaca dan memahami. Siapa yang mau? Sebelum ibu tunjuk, ada yang mau membacakannya? Oh, Ada. Baca pada tujuan pembelajaran kita hari tujuan ini. tujuan pembelajaran. Setelah membaca dan memahami teks, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan cepat. Ada lagi yang keduanya. Setelah membahas perbedaan fakta, opini, dan asumsi, peserta didik dapat Mengidentifikasi mengidentifikasi ketiganya dan menyebutkan cirinya cirinya dengan dengan cepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah Siswa kita yang tadi atributnya tidak lengkap sudah diisikan masuk, jadi tidak ada lagi nanti yang masuk berdasarkan. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca dan memahami teks, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan tepat tentang teks rekon nantinya. Yang kedua, setelah membahas perbedaan fakta, opini dan asumsi, peserta didik dapat mengidentifikasi 3-nya dan menyebutkan cirinya dengan tepat.
No, dia 2, 3, 4. Wah. Nah, itu 3 tadi ya. Aku yang 2 itu 4 ini. Mau pelatihan apa? Di situ biayanya dari pelatihan dong. Saya mau bagi orang pelatihan kok. Yo. Soalnya kalian Mana, Bo? Sana, Bo.
observasi pembelajaran yang kita lakukan. Kali ini kita bersama dengan Ibu Sifatri sebagai pengajar praktik dari guru penggerak Angkatan 11 ini. Bagaimana kabarnya Bu Liza? Alhamdulillah baik Bu. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Desi. Alhamdulillah ya. Baik Bu Liza, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita melaksanakan kegiatan observasi, kemudian proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran. Bagaimana perasaan Bu Liza setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ini? Alhamdulillah perasaan saya ketika Ibu mengobservasi saya sangat senang dan tahu di mana kekurangan saya dalam mengajar. Kemudian alhamdulillah ya Bu ya. Lalu gimana menurut Bu Liza penampilan Bu Liza saat pembelajaran tadi? Menurut saya penampilan saya tadi masih banyak kekurangan dan perlu pembinaan dari Ibu selaku saya sebagai observasi masih banyak kekurangan. Saya minta bantuannya gimana kira-kira Ibu. Ya, kalau menurut pengamatan saya selama observasi tadi, rasanya penampilan Bu Liza sudah bagus. Nah, kira-kira kenapa Bu Liza menilai seperti itu? Kurangnya kelihatannya di mana? Di bagian bentuk tidak ada refleksi atau pertanyaan untuk siswa kembali tercapainya kemampuan siswa, apakah yang saya sampaikan tadi tercapai oleh siswa atau belum. Jadi di bagian penutup Tadi saya hanya menyampaikan kesimpulan saja bersama-sama, tidak melakukan kuis atau pertanyaan apakah anak itu mampu sudah mengerti dengan tujuan pembelajaran saya hari ini. karena kalau saya lihat di tujuan pembelajarannya sudah bagus, prosesnya sudah bagus. Nanti Bu Liza merasa agak kurang di bagian penilaiannya, penilaian akhir tepatnya Bu Liza ya. Nah, menurut Bu Liza ada lagi nggak yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran? Ya, perlu saya perbaiki mungkin dari segi Bu, muridnya agak malu-malu masih melaksanakan menyampaikan hasil diskusinya di depan, mungkin belum percaya diri, baru tidak sering melaksanakannya. Berarti tadi muridnya terlihat kurang percaya diri saat disuruh ke depan presentasi. Masih ada lagi nggak rasanya yang kurang menurut Bu Liza? Sudah ada lagi? Berarti ada beberapa hal rasanya yang masih perlu kita perbaiki untuk kedepannya Bu Liza, mulai dari proses pelaksanaan pembelajarannya di bagian bentuk tadi menurut saya, kemudian motivasi dan juga percaya diri siswa. Nah, kira-kira menurut Bu Liza ke depannya nanti apa yang akan Bu Liza lakukan supaya murid ini lebih motivasi dan percaya diri dalam pembelajaran? Kalau menurut saya hari ini selalu belajar kelompok, berdiskusi dan sering ditampilkan hasil diskusinya supaya murid-murid kita tidak malu-malu lagi tampil di depan, supaya tidak percaya diri, supaya percaya diri. Artinya kita sering berlatih Ya, Bu Liza ya, dengan pembelajaran diskusi kelompok. Ya, menurut Bu Liza ada lagi nggak kira-kira yang lain mungkin bisa kita lakukan supaya murid lebih aktif lagi? Jadi kalau mungkin saya guru belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, saya sering mungkin lihat
Bu Desi bisa membantu mereka, terus guru-guru bahasa Inggris, guru-guru lain yang bisa membantu mereka. Kita sharing dengan Teman-teman saya. desa ya desa banyak terkait menemukan apa yang ditemukan setelah proses pembelajaran, apa kendalanya, kemudian juga sudah mencoba merumuskan apa yang akan dilakukan nanti ke depannya supaya kendala-kendala ini bisa kita atasi. Lalu untuk sebagai penutupnya, kira-kira apa yang Ibu Iza dapatkan dari proses dari coaching kita ini? Alhamdulillah, yang saya dapatkan dari coaching kita ini, yang pertama saya tahu apakah sebenarnya yang dilakukan. Yang kedua, saya tahu kemampuan saya di mana, terus di mana saya mencoba untuk menarik murid-murid saya supaya lebih semangat dan menarik untuk berdiskusi. Berarti sekarang sudah merasa lebih lega ya Bu Iza? Alhamdulillah sudah tahu gimana caranya. Selama ini belajar tahu mana Ya, kadang kita perlu melakukan evaluasi diri dan refleksi kemudian. Saya oke, terima kasih Bu Iza atas waktunya. Selanjutnya kami minta dari Ibu Sukati sebagai tenaga praktek guru penggerak ini untuk meminta balik dari pelaksanaan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Iza atas waktunya. Jadi memang seperti itulah proses observasi ini, coaching sebagai supervisi akademik Bu Iza. Jadi kalau mindset dulu, orang supervisi kan maksudnya dinilai, timbul ketakutan. Nah, untuk konsep coaching sebagai supervisi akademik ini dia adalah kemitraan, dia sejajar, setara. Jadi tidak lagi ketakutan. Kenapa? Karena untuk prosesnya itu sendiri jauh ada kesepakatan antara coach ini dengan coachnya. Bagaimana yang mau diobservasi. Jadi tidak semuanya bukan untuk menjudge, bukan untuk menjatuhkan dan menilai, tidak boleh. Jadi hanya coachnya hanya mengamati dari apa yang disepakati di awal. Nah, itu konsep utamanya. Nah, kemudian ketika Bu Iza mengajar, apakah masa tertekan atau terganggu dengan kegiatan Bu Desi? Alhamdulillah tidak ya. Nah, berarti proses itu berjalan dengan baik. Dan kemudian dari hasil kesehatan pasca observasinya pun di sini saya dapat menilai bahwa percakapan antara Bu Desi dengan Bu Iza itu adalah saya terbangun sebuah kemitraan, dia setara. Pertama dari duduknya aja dulu, kita tidak memposisikan diri sebagai yang lebih tinggi, yang lebih baik, seperti itu, dia setara. Kemudian percakapan itu sendiri tidak menggurui, tidak ada kesan menggurui. Nah, memang digali dan menggurui. Kemudian Bu Desi sendiri tidak memberikan saran, tidak memberikan nasihat atau pendapat, tapi hanya merangkum apa yang Bu Iza kemukakan itu merangkum oleh Bu Desi itu disampaikan kembali. Dengan penerapan, ya. Kemudian ada tadi namanya proses kreatif, percakapannya dua arah, tidak melulu oleh Bu Desi, tidak didominasi oleh Bu Desi, tapi Bu Iza. Kemudian keterampilan coachingnya sendiri berjalan, dia mendengarkan aktif, kemudian mengeluarkan atau menemukan pertanyaan berbobot, itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memaksimalkan potensi, di mana coachnya ini punya potensi yang memang harus digali lagi untuk diterapkan di masa berikutnya dalam bentuk sehingga alur kita itu benar-benar naik. Nah, jadi kami sebagai pengajar praktik di sini menilai kegiatan percakapan pasca observasi ini berjalan dengan baik saja. Sekali lagi